Oke Gadgeters, satu komen yang paling sering muncul di kolom komentar saat seorang reviewer posting video mengenai suatu produk secara bersamaan adalah, "Bang, kok barengan bang janjian ya?" Dan kayaknya walaupun udah banyak yang menjelaskan alasannya, tapi selalu ada aja yang nanya lagi. Terus selalu ada tendensi, "Nah ini review bayaran nih." Yang namanya reviewer, influencer, dan lain jenisnya, ketika mereka mendapatkan produk jauh hari sebelum dijual ke publik, tidak mungkin tidak ada andil dari brand yang bersangkutan. Clear? Tapi yang perlu diketahui, jelas, seperti bentuk kerjasama manapun di dunia, ada yang namanya take and give. Setidaknya, brand menginginkan reviewers untuk mengikuti jadwal tayang yang mereka sudah atur sedemikian rupa. Biasanya berhubungan nih dengan strategi marketing setiap brand. Pertanyaannya, apakah kami sebagai reviewer wajib untuk mematuhi jadwal tayang atas konten yang produknya disediakan brand tadi? Kalau kami menginginkan prioritas untuk mencoba barang tersebut sebelum dirilis ke publik dan ingin meliputnya, nggak ada opsi lain. Jelas, harus tayang di waktu yang ditentukan. Terus, apakah sebuah brand akan percaya begitu saja bahwa every reviewers akan mematuhi janji? Tentu saja tidak. Kalau saja ada konten kreator yang nyeleneh dan mempublikasikan informasi produk tersebut secara sembarangan ke publik, ya tentunya berpotensi membuyarkan strategi brand atas produk yang akan mereka rilis. Ya, apalagi kalau kita menjadi negara pertama di dunia yang kebagian launching produk tersebut. Karena biasanya informasi yang kami terima dari brand mengenai suatu produk sebelum launching bukan saja jadwal tayang, tapi info yang sangat mendetail dan tidak tersedia secara resmi dimanapun. Bahkan terkadang termasuk harga jualnya. Contoh nih ya, pernah kejadian di tahun 2018 Oppo merilis Oppo Find X. Nah, di saat itu The Verge, salah satu media teknologi terdepan di US, merilis video ulasan mengenai Oppo Find X sebelum waktu yang ditentukan oleh Oppo. Alhasil memang The Verge jadi media pertama di dunia yang menayangkan video Oppo Find X. Tapi habis itu mereka bermasalah dengan Oppo. Ya kami nggak tahu lah ya, ini apakah ada miskomunikasi atau memang ya Verge-nya sengaja aja. Info ini valid loh ya, soalnya kami mendapatkan informasi ini dari internal Oppo juga. Oleh karena itulah, kami diharuskan menandatangani yang namanya dokumen NDA alias Non-Disclosure Agreement. Apa itu NDA? Singkatnya, NDA adalah sebuah kontrak legal yang mempunyai konsekuensi hukum. Kontrak itu isinya tentu ada dua pihak, kami sebagai reviewer dan brand terkait atau agensi yang mewakili mereka. FYI nih ya, nggak semua video yang dibuat reviewer itu ya ada NDA-nya. Bisa dihitung lah, apalagi kayak kami, K2G yang banyak membahas produk non-resmi juga. Yang artinya ya siapa yang mau ngasih NDA gitu kan. Nah, di NDA biasanya dengan jelas tertera kita diperbolehkan untuk mempublikasikan konten setelah tanggal berapa dan jam berapa. Untuk konten kreator yang mau memanfaatkan momentum alias hype, begitu tanggal dan jam tersebut lewat sedetik, kontennya bakalan langsung naik, jebret. Dan biasanya konten kreator yang memilih opsi ini nggak sedikit, termasuk K2G juga sering. Ya kita juga sebenarnya kan terbantu dengan media plan ini, karena kan itu semua terintegrasi ya, media online naik beritanya, terus juga mungkin IG dari brandnya juga yang followersnya mungkin ya jauh lebih banyak dari kita juga sekalian tayang. Otomatis dari situ publik mulai tahu akan hal itu, mulai aware dan mereka akan nyari ke YouTube dan mereka menemukan video kita. Ya itu semua terintegrasi gitu kan. Disitulah netizen pada komentar, wah janjian nih, terus pada posting screenshot notifikasi YouTube mereka yang berjejer produk yang sama semua. Nah di sisi lain, terkadang juga ada reviewer yang memilih untuk mempublikasikan konten mereka di kemudian hari. Mungkin besoknya, atau seminggu kemudian, atau bahkan sebulan kemudian misalnya, boleh juga. Yang penting udah ngelewatin waktu yang ditentukan brand tadi. Lagi-lagi kami juga mempraktekannya di saat jadwal yang kalau lagi mepet gitu lah ya. Jujur, kami tuh sering megang barang beberapa hari, seminggu, mungkin 2 minggu sebelum launch resmi.
Tapi ya harus pura-pura nggak ada kejadian dan pura-pura bego aja pas ditanya. Ya karena NDA tadi. Terus kalau nggak mau mematuhi NDA gimana? Ya nggak ada masalah juga ya, tapi ya konsekuensinya nggak kebagian icip-icip produk duluan. Paling nunggu barangnya ready di pasaran terus beli sendiri. Tapi konsekuensinya mungkin orang ya udah tahu semua yang akan kita bicarakan di konten itu. Hal yang kami sampaikan ini berlaku umum, nggak untuk produk gadget saja, dan tidak di negara kita saja. Makanya kalau konten mobil, biasa mobil yang baru rilis tayangnya barengan semua. Terus di USA pun, semua reviewer yang menayangkan konten di waktu yang bersamaan, alasannya satu, sudah menandatangani NDA. Tidak bisa publish sebelum waktu yang ditentukan. Next, selain mengharapkan seorang reviewer untuk mematuhi jadwal tayang, apakah ada kontrol brand terhadap materi dari konten? Intinya gini, reviewer itu ketika dikasih barang kan dapat press release juga. Sama lah kayak media-media pada umumnya. Hal-hal dari press release tersebut memang jelas akan ada yang krusial untuk dibahas. Kalau nggak dibahas juga, itu blow on juga gitu ya. Dan ini rata di semua media pun akan bahas hal tersebut. Di luar itu, kami sebagai reviewer punya kebebasan untuk mengambil angle yang bervariasi tentang suatu produk. Tentunya sesuai dengan ciri khas masing-masing reviewer. Kami nggak bisa ngomong tentang konten kreator yang lain, tapi seperti yang kalian bisa lihat di video-video kami, tetap selalu ada plus dan minus. Karena itu adalah pembeda utama dari seorang reviewer dan media. Media itu tugasnya menyampaikan fakta, sementara reviewer menyampaikan fakta plus opini. Semua brand ya jelas ingin produknya terlihat baik. Sebaliknya, reviewer yang benar akan berusaha menyampaikan fakta yang ada dengan opini yang benar. Namun selama penyampaiannya disertakan dengan hasil analisa dan data yang valid, nggak akan ada masalah ketika kita ngomong minus dari produk tersebut. Dari tata bahasa juga, kita juga nggak mungkin ikutin stereotip netizen Indonesia yang menurut Microsoft adalah netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara atau urutan ketiga terbawah dari 32 negara yang disurvei. Kalau ada barang atau fitur yang kurang oke, kami nggak mungkin bilang sampah, ampas, tolol, dan kata-kata toksik lainnya yang biasa kita temukan di dunia maya. Bukan karena tekanan dari brand, tapi kita sendiri nggak mau kayak gitu. Karena kita udah jadi konsumsi publik dan nggak mau jadi contoh yang buruk untuk kalian. Contoh nih ya, di video Pixel 5 kita yang jelas-jelas isinya ngerosting. Dan nggak ada NDA apapun. Kami tetap berusaha untuk merosting dengan elegan dan fun. Contoh lain, misalnya di review X60 Pro ini adalah dari driver gue yang gue beli pakai duit sendiri pas PO ya kan. Ya di situ gue bilang bahwa vibration motornya terus juga speakernya ya kurang bagus. Ya nggak jelek, kita bilang jelek gitu ya, tapi kita nggak bilang ampas gitu, atau kita nggak bilang ya ini wah parah banget, sampah banget kayak apa gitu. Padahal ya kalau kita lagi bercanda sama teman-teman ya mungkin kita akan terucap hal yang seperti itu gitu kan. Kami berharap dengan adanya video ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kalian ketika melihat reviewer mempublikasikan video secara bersamaan. Sebarkan juga video ini ke teman-teman kalian yang belum paham supaya ngerti. As always, kalau kalian suka dengan video ngoceh santai begini, drop komen di bawah, subscribe and like, dan Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys! bye. NDA nih berarti.